يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bab akan dinasabkan anak itu kepada perempuan yang dituduh berzina. Kapan ini? Ketika sang suami menafikan itu anak-anak dia. Menurut pendapat daripada pendapat para ulama, ya, apabila sang suami tidak menafikan anak, tetap dinisbatkan kepadanya. Tapi ketika dia mengatakan ini bukan anak saya, yang dalam kehamilannya itu bukan dari saya, maka sang anak ini dinasabkan kepada ibunya. Ya, maka dalam peristiwa li'an, sekiranya sang suami setelah mengucapkan 4 kali sumpah atas nama Allah, ya, bahwasanya dia jujur dalam perkataannya, yang kelima siap menerima murka la'nan Allah SWT. Andai kata dia sampai di situ dan tidak menafikan anak, anak tetap dinasabkan kepadanya. Tapi ketika dia mengatakan dan saya pun tak mengakui ini anak saya, maka anak ini tidak boleh nasabkan kepada ayahnya. Subhanallah, dinasabkan kepada ibunya. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW la'ana baina rajulin wa mur'atih, pernah melakukan kasus al-li'an antara seorang laki-laki dan istrinya yang dituduhnya berzina. Fantafa min waladiha. Dalam riwayat ini dikatakan maka suaminya menafikan itu anaknya. Fafarraqa bainahuma, maka Nabi memisahkan antara keduanya. Wa alhaqal walada bil mar'ah, dan Nabi menisbatkan anak itu kepada ibunya. Subhanallah. Sayang, kadang-kadang kita heran dalam sebagian kasus catat mencatat di negeri kaum muslimin, yang ditanyakan bukan siapa ayahmu, tapi siapa ibumu. Antum jadi nasabah, yang ditanya siapa ibumu. Dinasabkan kepada ibunya, karena ibu pasti, ayah tak jelas. Karena kita malu. Antum datang ke provider segala macam, misalnya mengurus SIM card antum yang hilang, akan ditanya untuk ngecek siapa ibumu. Kenapa tak siapa ayahmu? Karena memang orang-orang kufar tak jelas ayah-ayah mereka. Tapi ibu jelas, ayah tak jelas. Kadang 5 orang ayahnya, 7 orang campur baur. Ya, ini semua efek daripada budaya kaum kufar. Dinisbatkanlah kepada sang ibu, karena pasti ibu ini dia yang melahirkan anak itu. Adapun ayah entah mana-mana ayahnya. Subhanallah. Dalam Islam, anak yang terlahir di atas ranjang perzinahan, bukan pernikahan yang sah, tak boleh dinisbatkan kepada ayahnya, tak boleh. Menisbatkannya terlaknat. Mal'unun man intasaba ila ghairi abi. Kata Nabi, terlaknat yang menisbatkan dirinya bukan kepada ayahnya, dan itu bukan ayahnya. Secara agama, syariat, itu ayahnya secara biologis. Subhanallah. Yang lebih pelik lagi, yang lebih dahsyat lagi, ketika anaknya perempuan. Banyak risikonya berzina, banyak. Subhanallah. Nas'alullah salam al-afiyah. Kita berlindung agar Allah jaga diri kita, keluarga kita daripada zina ini. Jelek sekali. Musibah besar ketika memang sang anak itu perempuan. Ya, mau bilang ke hakim malu, Pak hakim aja, bapak ada, bapak lah. Dalam Islam kan walinya bapak. Alah, saya tak pandai, saya wakilkan. Mewakilkan pun tak boleh. Yang berhak mewakilkan itu yang memiliki hak untuk menikahkan. Dia tak ada hak. Saya wakilkan aja lah kepada Pak Hakim, tak boleh. Jangan dikatakan mewakilkan. Udahlah Pak Hakim aja lah. Amannya itu udah Pak Hakim aja lah. Dah, barulah hakim menikahkan, sah menikahannya. Karena Nabi mengatakan fasultanu waliyu man la waliyalah.
Karena penguasa itu wali bagi yang tak punya wali. Perempuan ini miskin tak punya wali. Bapaknya bukan bapaknya dalam nasab, bapaknya secara biologis. Kalau dia katakan saya wakilkan kepada Pak Hakim, tak sah perwakilannya, tak sah nikahnya. Allahu Akbar. Dan banyak orang-orang wallah tak tahu dalam adab-adab pernikahan, tak tahu mana wali, tak tahu mana saksi. Kadang-kadang dijadikan wali bagi seorang perempuan saudara seibu, tak boleh. Ya. Dalam Islam yang boleh menjadi wali adalah ayah, anak, saudara kandung atau saudara seayah. Saudara seibu nggak ada hubungan. Tak boleh menjadi wali. Tapi orang semua dihantam saja. Ya, dan hakim harus jeli bertanya. Jangan mentang-mentang disodori yang merah-merah itu, Pak, kok nyaman? Tolong Pak, mana walinya nih? Walinya tadi mana Pak? Nggak jelas. Sudah sini saya nikahkan. Tanya, mana nih perwakilannya? Dan seterusnya. Banyak orang mudah-mudahkan dalam hal ini. Dalam bab pernikahan mudah-mudahkan. Walinya mana? Banyak kedustaan terjadi. Dibawanya imam masjid, Pak ini waliku. Apa? Inilah bapakku. Berdusta dia. Ini imam yang pau ini. Tahu tuh pau? Orang Medan tahu tuh pau. Imam masjid kerjamu bukan menikahkan orang. Kalau kamu nikah lagi silakan. Tapi bukan menikahkan orang. Subhanallah. Kecuali sebagai wakil tunjuk oleh sang wali. Wali mengatakan saya tak bisa datang. Tolonglah Pak Imam bantu saya. Ini saya kirimkan surat perwakilan. Baru sah. Ya. Dan hakim kalau andai kata menikahkan sembarangan dia berdosa. Tanggung dosanya. Subhanallah. Tak boleh sembarangan. Tanya mana walinya. Ya, gak akan mungkin perempuan lahir sebatang kara tanpa ayah, tanpa saudara. Pasti ada pamannya, tak siapa-siapa kakeknya. Semua tak ada Pak Hakim. Ya, saya sebatang kara. Jangan mudah-mudah. Kadang-kadang nikahkannya istri orang. Subhanallah. Ya. Dalam bab pernikahan begitu dimudahkan, tapi dalam bab poligami setengah mati. Dipersulit, dianggap kriminal. Ya, dari RT RW lurah semua diikutkan. Bila perlu camat minta keterangan semua. Dipanggil dengan panggilan resmi sebagai terdakwa yang didakwa. Subhanallah. Ya, dianggap ini adalah pelecehan terhadap wanita. Banyak kali syarat-syaratnya. Hampir-hampir mustahil dipenuhi. Kadang terpenuhi tapi dengan kehinaan diri. Ya. Kadang-kadang hakimnya wanita. Kalau wanita tahulah antum bagaimana hakimnya wanita. Ya. Inilah dunia ini, dunia fana ini yang kita tinggalkan ini. Jadi intinya, andai kata dia menafikan sang anak, bukan anaknya. Andai kata dia tak menyebutkan penafian anak, tetap dinasabkan kepadanya. Nah.